Melihat masa lalu atau kebiasaan orang, melihat kebiasaan orang lebih seru. Ma, kita makan apa hari ini? Mama bikin bakso. Hah, kebiasaan mama makan cicak, pantas cicak di rumah abis. Lah, yang biasa kamu makan setiap hari, kamu makannya sampai lahap. Ih, Edan mama, ternyata selama ini aku makan cicak. Tapi kok enak ya? Ren, aku bosen sama kamu, kita putus aja ya. Kamu suka selingkuh ya? Karena udah ketahuan, gue ngaku aja deh, iya gue selingkuh. Ya udah, sama kok. Selama ini aku juga selingkuh. Selingkuh sama siapa? Sama kamu. Nggak nyangka, Aing. Ren, mau ke Dubai nggak? Kita berenang di sana kan lagi banjir. Banyak juga uangmu. Uang dari mana? Kebiasaanmu pacaran sama suami orang. Lo tahu dari mana sih? Kamu pacaran sama suami siapa? Sama suami mamamu lah. Apaan sih? Kamu mau aku botakin? Dih, bapakmu kan pacarku. Lihat aja dia pilih kamu atau aku. Pagi Ma, itu di atas kepala mama ada tulisan apa? Gak ada tulisan apa-apa. Jangan-jangan tulisan yang aku lihat di atas kepala mama itu sisa umur hidup lagi. Nah, ayo, katanya udah mau berangkat ke sekolah, udah telat. Syukurlah masih panjang. Apanya yang masih panjang? Enggak pa. Besok gue terbang ke London, tapi lagi musim hujan. Gue takut banget pesawat gue kecelakaan. Tenang aja, pesawat kamu bakal aman kok. Bu, ada tugas gak? Bilangin di kelas ya, hari ini jam kosong, ibu mau pergi nih. Mau pergi kemana bu? Kan lagi hujan badai, bahaya kalau nyetir mobil. Iya juga ya, bener kata kamu, bahaya, ibu nggak jadi pergi deh. Dek, kamu baru pulang udah mau pergi lagi? Mau kemana? Biasalah kak, mau pergi main basket. Udah nggak usah pergi, di rumah aja ya. Kenapa larang-larang adik? Pokoknya kamu nggak usah pergi, di rumah aja. Ren, downloadin YouTube di HP mama dong. Suruh adik aja ma, aku lagi sibuk. Adik kan lagi pergi main basket. Adik nakal. Andre, kita bisa bicara berdua. Nano? Tolong! Selamat tinggal Andre. Bagus Nano, kamu berhasil membunuh Andre. Ren, itu suara kakek-kakek siapa? Serem banget woi. Itu suara payung kuning yang sebenarnya. Mulai sekarang kamu resmi jadi anaknya. Hah? Anak dari mana? Ya sejak kamu membunuh Andre, korban pertamamu. Tunggu, jadi kamu bukan payung kuning yang asli. Nasib kita sebenarnya sama Nano. Aku terjebak sama seperti kamu. Aku gak mau ngebunuh orang lagi. Udah terlambat Nano. Sejak kita membunuh satu orang pertama, kita harus membunuh 15 orang jahat per malam. Kalau tidak, kita yang akan dibunuh oleh payung kuning. Ma, aku mau makan ayam goreng. Ya udah, pesen aja sana, telepon. Aku yang telepon sendiri, Ma. Iyalah, kamu kan udah gede. Oke, Ma. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Oke, bisa. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Halo, saya Ayam. Apa? Akhirnya aku dapat jatah dengar hari ini. Udah 5 tahun aku nggak bisa dengar. Hai teman-teman. Ih, itu kan si Ren, anak yatim piatu. Gue nggak mau deket-deket dia, takut ketular sial. Serius, emangnya yatim piatu bisa nular ya? Bisa, kalau lo deket-deket sama si Ren itu. Kenapa mereka bilang begitu ya? Kok tiba-tiba ada bau tikus got ya? Bau tikus got, masa sih? Itu si Ren lewat, ya jelas bau tikus got. Dia kan mandinya pakai air got, badannya aja bulukan pasti. Jadi selama ini mereka begini ke aku. Itu si Ren anak yatim piatu, gedenya jadi apa ya? Paling jadi pemulung, kalau enggak pengemis. Siapa juga yang peduli sama dia? Dia kan jelek banget kayak anak monyet. Bener juga. Kayaknya lebih baik aku nggak denger apa-apa daripada sakit hati. Anak-anak, besok pengambilan rapot semua orang tua murid wajib hadir ya. Lah si Ren anak buangan itu gimana? Dia kan yatim piatu. Jangan ngomong begitu, gue udah anggap Ren kayak adik gue sendiri selama ini. Pasti mereka lagi ngebully aku. Mengatur berat badan orang atau tinggi badan orang? Berat badan aja biar bisa bantuin orang diet. Pengen deh mama punya berat badan 40 kilo, biar mirip kayak artis-artis Korea. Tapi nggak mungkin lah, mama udah tua begini ya kan? Mama udah mirip artis Korea sekarang. Iya kah Ren, yang mana artisnya? Itu Kim Jangkrik. Kim Jangkrik? Gue capek banget, diet nggak kurus-kurus. Padahal tiap hari cuma makan toge. Kasian cacing-cacing di perut gue. Tenang, aku bisa bantuin kamu. Wah, tiba-tiba berat badan gue jadi tinggal 42 kilo. Perasaan tadi pagi masih 80 kilo. Sedih banget gue tiap hari dikatain papan tulis berjalan sama teman-teman. Padahal gue udah berusaha makan sebanyak mungkin biar gendut, tapi gagal. Pengen gendut. Jangan sedih ya.
Lah, berat badan gue jadi 100 kilo. Ini mah keberatan, Ren. Lah, tadi katanya mau gendut. Ya iya sih, tapi sekarang gue jadi kayak karung beras. Kekuatanku dapat peringatan dari masa depan. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Tunggu nak, sebelum kamu berangkat, ini mama mau titip surat buat guru kamu ya. Ini apa, Ma? Itu surat mama tulis buat guru kamu, jangan sampai ada yang baca ya. Oke, Ma. Aku penasaran isi surat ini apa, baca ah. Hah, jangan baca surat ini, aku nggak boleh baca. Ya udah deh. Ren, lo pegang apa tuh? Ini surat dari Mama buat guru. Oh ya, isinya apa emang? Gak tahu, aku dapat peringatan nggak boleh baca. Gue jadi penasaran isinya apa, gue boleh baca nggak? Ih, jangan. Baik, kelas sudah selesai, kalian sudah boleh pulang ya. Pak, tunggu, ini ada surat dari Mama saya. Mana Ren, biar saya lihat. Gak jadi deh, Pak. Lala, aku nggak jadi kasih surat ini ke Pak Guru. Kamu bisa tolong bacain isinya nggak? Boleh, sini gue bacain. Isinya apa? Astaga, isinya. Kakak bakal segera nemuin kamu, Dek. Nasi padang atau biskuit? Masa cuma biskuit? Kasihan banget, adik. Halo Ren, nanti sore kita pergi ke museum yuk berempat sama pacarmu juga. Oke, aku tanya pacarku dulu ya, dia mau nggak? Siap Ren. Bi, aneh banget loh, abis temanku ngajak pergi, tiba-tiba muncul pertanyaan kayak gitu. Paling kebetulan doang, kan banyak orang yang pergi ke museum. Penculik bisa pakai cincin merah. Bagus kalau kayak gini, aku bisa lebih cepat menemukan adik. Ren, lihat deh, cincin merah mama bagus nggak? Bi, tolong, aku lihat Mama pakai cincin merah. Kenapa Ren? Kok kamu pakai cincin merah juga? Hai Ren. Anak malang. Loh, kok kalian semua pakai cincin merah? Jangan-jangan kalian penculik adik. Ayo, cepat kita sekap dia. Nanti dia keburu sadar. Kita akan dapat banyak uang. Berat juga dia ternyata. Buat apa aku hidup? Nggak ada yang peduli juga sama aku. Bobby, kenapa kamu nggak bales chat aku dari kemarin? Aku butuh bantuan kamu. Gue lihat sih, tapi gue nggak mau bales. Ngapain sih lo chat-chat gue, ganggu aja. Vira, aku telepon kamu semalam. Kamu udah tidur ya? Gue sengaja nggak mau angkat karena lo nggak penting. Aku butuh teman, tapi nggak ada yang peduli sama aku. Ren, lo ngapain di sini? Ngerusak pemandangan aja deh. Aku butuh teman. Cari aja sana di kebun binatang. Siapa tahu ada monyet yang mau temenan sama lo. Kenapa sih semua orang jahat sama aku, padahal aku tulus sama mereka? Jangan sedih, aku mau kok temenan sama kamu. Kamu siapa? Nggak usah pura-pura peduli sama aku. Selama ini nggak ada yang peduli sama aku. Aku beneran peduli kok sama kamu, cuma kamu aja yang gak tahu. Kamu terlalu fokus sama orang-orang yang jahat sama kamu. Udahlah, lagi pula 1 menit lagi aku juga mati. Itu gak akan terjadi. Aku bisa tahu minuman terakhir orang atau kapan terakhir kali orang itu mandi. Mandi terakhir deh, soalnya banyak orang yang males mandi. Pagi, Mama udah mandi belum? Udah dong. Ih, Mama bohong, udah 3 hari Mama nggak mandi. Bohong apaan? Dia maksud mama udah 3 hari yang lalu. Lagian kan mama nggak kotor di rumah doang. Mama jorok. Papa pulang. Hai, Pa. Papa mandi dulu ya. Loh, kan Papa 2 jam yang lalu baru aja mandi. Papa emang tiap 2 jam sekali mandi, biar bebas dari debu dan kotoran. Hai Beb, ayo kita pergi nonton ke bioskop. Aku udah siap-siap nih, udah ganteng. Ayo. Kok ada bau-bau aneh ya, tapi dari mana? Dari mulutmu kali, terlalu dekat sama hidung. Ih, enak aja. Kamu udah 7 hari nggak mandi. Aku lagi hemat air, lagian bau dikit nggak apa-apa kan? Jangan deket-deket aku, kamu jorok banget. Masuk surga atau masuk neraka? Aku nggak mau masuk neraka. Hah? Kok aku nggak bisa masuk surga? Kamu belum layak masuk surga. Aku mau mati aja, nggak ada yang mau temenan sama aku. Kata mama, aku beban keluarga. Aku cuma nyusahin keluarga doang. Aku mau kok jadi teman kamu. Kamu jangan sedih ya, aku bakal selalu ada buat kamu. Ih, nggak usah sok baik deh Loren, sok jadi malaikat. Hai Ren, mau main game gak? Udah lama kita nggak mabar nih. Aku udah pensi main game. Udah nggak main game lagi, kenapa? Aku takut ngomong kasar kalau main game. Sok suci dah lo, ngomong kasar mah hal biasa, santai aja. Pegel banget kakiku hari ini. Untung saldoku masih ada 20.000, masih cukup buat ongkos pulang. Ren, gue boleh pinjem uang nggak? Gue butuh uang buat beli obat mama gue. Kamu butuh berapa? 20.000 Ren. Aku ada kok, aku kirimin ya. Makasih Ren, lo baik banget. Tapi lo sendiri masih ada buat ongkos pulang. Gak apa-apa, aku emang lagi pengen jalan kaki kok.
Aduh, aku takut banget sama vote hari ini. Aku sih nggak takut. Aku nggak peduli mau hidup atau mati. Kamu beneran nggak takut sama sekali? Enggak lah, aku juga udah bosen hidup. Teman-teman semua, kita vote siapa nih? Ren aja gimana? Kan dia udah bosen hidup. Aku setuju. Kok aku sih? Ren aja. Iya, dia dari dulu pengen mati. Hei, kamu harus bantuin aku. Nih, kamu kan setiap hari ngeluh pengen mati. Dasar sahabat palsu. Mama vote siapa? Vote anak teman mama. Tapi kan dia baru lahir, mah. Yang penting kamu selamat, anakku. Itu cewek yang bosen hidup, kan? Iya, vote dia aja. Please tarik vote-nya, please, Sal.